aku akan bunuh kamu. Kalau sampai rumah tangga aku rusak lagi. Aku masih punya banyak cara untuk merebut kamu dari sisi Nina. Maafin aku, Rit. Aku gak bisa hidup tanpa kamu. Aku mau kamu gak berteman lagi sama Ricky. Dia bawa banyak pengaruh buruk buat kamu, Ton. Apapun syaratnya, akan aku jalanin. Aku udah gak mau dengar nama Ricky dan Tony. Saya masih ada kerjaan yang belum diselesaiin. Nanti telepon lagi ya. Bye. Halo? Halo? Jadi lu lebih memilih kehilangan gua, sahabat lu, yang lu kenal jauh lebih lama dari lu kenal Rita? Hah? Please, Ki. Lo jangan bikin gue dalam kondisi yang serba salah. Coba tolong lu pikir kalau lu ada di posisi gua, Ki. Buat apa gua pikir dalam posisi lu, ha? Gua nggak mau kawin. Gua nggak ngerti. Apa sih maunya Nina? Apa sih maunya Rita? Udah nggak usah basa-basi, cepet kamu cerita. Siapa nama kamu, lulusan dari mana, berapa IPK, dan pengalaman kerja. Hey, come on! Sudah menikah, Pak. Memangnya kenapa kalau saya sudah menikah, saya tidak diterima kerja di tempat Bapak ya? Siapa bilang begitu? Bisa kok. Suami kamu kerja di mana? Dulu sih dia kerja di kontraktor, Pak. Dulu kerja di kontraktor. Sekarang kerja di mana? Sekarang sudah meninggal. Maaf nih, Ken. Bukan maksud saya untuk... Nggak apa-apa kok, Pak. Namanya tuh Pak Krisna. Kalau nggak salah umurnya sekitar 35 gitu deh, Bu. Hati-hati loh kamu. Nanti istrinya cemburu. Ya enggak lah, orang dia belum menikah kok. Masa sih? Umur segitu belum nikah? Ya nggak tahu, tapi dia bilang sih dia belum ketemu sama perempuan yang cocok buat dijadiin istri, katanya. Siapa tahu dia cocok sama kamu. Ya kan? Ibu apaan sih? Orang baru ketemu tadi pagi, masa udah ngomongin begitu? Enggak. Iya, siapa tahu kan? Coba deh. Kalau Pak Krisna mau sama kamu mau jadi istri Pak Krisna? Niken? Iya nih, Ken. Memangnya kamu kenal dia? Iya, saya kenal baik dengan dia. Terus, menurut pendapat kamu gimana? Saya cocok nggak sama dia? Emangnya Mas Krisna belum tahu tentang Niken? Kenapa emangnya? Niken kan sudah menikah. Sudah punya suami. Kalau masalah itu sih saya udah tahu. Tapi kan suaminya udah meninggal. Teddy meninggal. Loh, kamu katanya teman dekatnya. Kok nggak tahu masalah Niken? Kenapa, Ton? Hah? Lu udah nggak betah pisah sama gue? Apa lu kangen party-party di rumah gue, ha? Tadinya emang gua nggak bakal telepon lo, Ki. Tapi gua ngerasa gua harus telepon. Karena ada berita penting buat lo. Apa sih, ha? Lu mau bawa cewek-cewek ke rumah gue? Teddy, suaminya Niken meninggal. Teddy? Iya. Dia meninggal waktu perjalanan ke Papua. Ya Tuhan. Iya sayang, mamanya pergi bentar ya. Iya nah, sama Eyang ya. Baik-baik ya. Pinter, yuk cium, yuk cium, yuk. Aduh wanginya, cium lagi. Udah sayang. Ibu titip Randy ya. Ya, assalamualaikum. Tuh sayang. Iya. Kok nangis mama pergi? Dadain mama. Mama dadah sayang. Sayang, cucu Eyang yang bagus, cantik. Selamat pagi nih, Ken. Pagi, ya ampun Pak, saya pikir siapa? Ternyata rumah kita nggak berjauhan ya. Makanya saya pikir saya jemput kamu aja.
ampun Pak, nggak usah lah ngerepotin nantinya. Enggak kok, kebetulan lewat aja. Yuk mari. Kasih ya. Ada apa nih, Ken? Saya, oh, nggak ada apa-apa Pak. Panggil saya Pak, kalau kita lagi di kantor aja. Tapi supaya kita bisa lebih dekat lagi, gimana kalau panggil saya Mas Krisna aja? Oke. Ya Tuhan, perasaan apa lagi ini? Nggak mungkin. Anakku. Nggak mungkin. Aku nggak punya anak. Oh, nggak mungkin. Oh sayang Dede. Oh sayang, mau susu nak, mau susu. Iya, Dede. Kenapa anak mama? Hah? Suster, kamu cuci popoknya Dede aja deh sini sayang. Iya bu. Sini nak, yuk. Iya, yang manusia sayang. Aduh. Kenapa nak? Kenapa sayang? Cucunya nggak enak ya? Iya nak, iya. Iya. Wow, usia nak ya. Aduh. Randy membutuhkan seorang ayah. Belum waktunya kok, Bu. Apa yang kamu rasakan dari seorang laki-laki seperti Krisna? Ini kan tidak ada perasaan sedikit pun sama Krisna, Bu. Apa sih kurangnya Krisna? Dia itu orangnya baik, ganteng, dan serba kecukupan. Iya, tapi Niken tidak ada perasaan apa-apa sedikit pun sama Pak Krisna, Ibu. Krisna menaruh perhatian sama kamu. Dia begitu sayang sekali sama kamu, Niken. Ya iyalah, Bu. Dia itu kan bosnya Niken. Pastilah dia merhatiin. Lagian Niken tidak ada kepikiran buat menikah lagi kok, Bu. Dari dulu juga kamu selalu bilang begitu ketika Teddy dekat sama kamu. Dan coba deh kamu hitung, sudah berapa kali kamu tolak cinta Teddy. Dan nyatanya, Teddy adalah laki-laki yang terbaik buat kamu. Ken. Kamu ngapain kesini? Aku kemari karena aku pengen ketemu sama kamu. Kamu punya waktu sebentar nggak? Aku pengen ngobrol sama kamu. Sorry deh, aku lagi banyak kerjaan. Sebentar aja, Niken. Niken, aku tahu kamu masih marah sama aku. Tapi please, dengerin aku sebentar aja. Aku pengen ngobrol sama kamu. Ya udah, kamu ngomong apaan? Di sini. Aku kangen sama kamu, Niken. Jadi kamu kesini mau menyita waktu saya cuma buat ngomong itu? Niken, please ngertiin aku. Ricky, kamu tahu nggak? Aku sudah lebih dari cukup untuk mengerti kamu. Aku hamil sekalipun aku tidak meminta tanggung jawab dari kamu. Karena aku tahu kamu tidak pernah mau menikahi aku. Niken, itu masa lalu. Iya, saya tahu itu masa lalu. Tapi asal kamu tahu juga, masa lalu itu berbekas sampai sekarang, Ricky. Aku tahu kita udah gak ada hubungan apa-apa lagi. Tapi kamu masih mau kan kita tetap jadi teman dan kita sering ketemu? Untuk apa? Untuk menyakiti aku lagi? Iya. Sorry deh.
Saya lagi sibuk. Niken. Siang. Bapak panggil saya? Pak? Pak? Silakan duduk. Kasih. Ada yang bisa saya bantu, Pak? Sampel jaket untuk pembeli kita yang ada di Belanda sudah bisa kamu order ke pabrik dan minta untuk diproduksi. Karena sampelnya udah cukup bagus. Tadi pagi Bapak sudah menginformasikan sama saya. Saya sudah bilang. Sorry. Maksud saya masalah meeting sore ini. Oke, untuk meeting sore ini dipindahkan jadi besok pagi. Bapak juga sudah informasikan sama saya, Pak. Ada apa ya, Pak? Enggak. Niken, ada sesuatu yang ingin saya bicarakan sama kamu. Saya ingin mengutarakan sama kamu Niken, bagaimana perasaan kamu setelah kita berkenalan? Saya senang karena Bapak itu seorang pemimpin yang baik. Bapak juga seorang pemimpin yang melindungi bawahannya. Selain itu juga saya senang kerja di sini karena rekan kerja di sini menghargai hasil kerja saya, Pak. Hanya itu. Hanya itu, Pak. Iya, Rit, tapi aku sulit banget untuk ngomong. Memangnya mau ngomong apa sih, Mas? Kamu ini kok jadi bercanda sih? Saya serius. Saya suka sama Niken. Tapi Mas, Niken kan sudah... Sudah. Saya nggak peduli. Yang pasti, saya belum pernah memiliki perasaan seperti ini sebelumnya. Gimana, Rit? Kamu kan perempuan. Apakah salah seandainya saya mengutarakan sekarang perasaan saya sama Niken? Jangan dulu deh, Mas. Mas Krishna kan kalau mau buat keputusan di rapat, pasti dipikir dulu masak-masak. Begitu juga masalah ini. Ya, saya udah pikirkan masak-masak kok. Dan saya yakin kalau Niken adalah yang terbaik buat saya. Tapi menurut saya, jangan dulu deh, Mas. Karena Niken pasti kaget kan? Kalau dia punya perasaan yang sama Mas Krishna. Kalau enggak, dia kan pasti bingung banget dan nggak tahu gimana cara nolaknya. Oke, Rit, aku mengerti. Tapi, kamu mau kan menolong saya? Saya pengen kamu jadi comblangku. Hai, Niken kan? Iya. Aku Rita. Sorry, Rita mana ya? Saya istrinya Tony. Tony, temannya Ricky. Oh, ya ampun sayang. Sorry. Aku lupa. Apa kabar kamu? Baik. Kamu pulang sekalian aja ya sama aku? Enggak, aku naik taksi aja ntar repotin lagi. Enggak kok, nggak apa-apa. Aku juga lagi iseng nyetir sendiri. Oh gitu ya, ya udah kasih ya. Jadi kamu tuh pegawai barunya Mas Krishna? Pantesan aku belum pernah ngeliat kamu. Padahal aku sering banget loh ke kantornya Mas Krishna. Mas Krishna itu kakak kandungnya bos aku. Ya, kakak sama adik bisnisnya sama. Garmen. Memang kamu udah lama ya kenal sama Pak Krisna? Ya, cukup dekat sih. Kamu
Ya, pokoknya kamu beruntung deh punya pimpinan kayak Mas Krisna. Dia orangnya baik, bijaksana, ngemong, dan kamu udah tahu belum sih, Mas Krisna itu masih bujangan loh. Saya udah tahu kok. Emang kamu nggak punya perasaan apa kayak gitu sama Mas Krisna? Sorry. Aku lupa kamu udah punya suami ya. Suami saya sudah meninggal. Sorry, Ken. It's okay, nggak apa-apa lagi. Tony itu masih suka ngumpul nggak sih sama Ricky? Itu dulu. Tapi setelah saya tahu Tony dapat banyak pengaruh buruk dari Ricky, ya saya nggak akan ngizinin dia lagi. Terus hasilnya gimana? Ya, Tony udah banyak berubah sih. Kenapa, Ken? Ya enggak, cuman kayaknya saya nggak bakalan percaya kalau yang namanya Tony sama Ricky itu akan berubah. Sorry ya, Rit ya. Si Sarah kok gak keluar-keluar toh? Roro, kamu itu seharusnya tahu, Roh, bahwa Mas Darto masih merindukan. Romantis nih. James Darto. Aduh. Hah? Malah, kok balik meneh? Waduh, itu Dan Ricky kenapa ya? Walah. Habis. Habis semuanya. No friends. No lover. Shit! Dan Ricky? Astagfirullahaladzim, Dan Ricky kenapa? Cinta lamaku keluar, Sarah. Waduh, kok dipeluk toh? Wah, Tony. Dan sadar, Dan. Astagfirullahaladzim. James Darto harus bertindak. Ayo, Dan. Bismillah. Joe. Allahu Akbar. Sarah, perlu bantuan Mas Darto ndak? Ngapain sih, Mas, kamu kemari, Mas? Ya mau bantu kamu toh, mau ndak dibantu? Enggak, saya nggak butuh bantuan, Mas. Oh ya wes, tak pulang. Mas, bantuin saya dong. Oh, perlu bantuanku kan? Ya. Tenang. James Darto is coming. Walah iki. Tony. Aduh, Mas. Joe. Ini gimana, Mas? Anu, Den Tony sama Denjo biasanya kan main kemari. Nanti Sekarang mereka udah nggak pernah kesini lagi, Mas. Nggak tahu deh, mungkin mereka putus hubungan kali, Mas. walah kok putus hubungan. Kayak orang pacaran aja. Sebentar putus, nanti nyambung lagi. Nah nanti itu yang kawin, sebentar kawin, putus, cerai, kawin lagi. Piye toro? Mas, kamu tuh kalau ngomong jangan ngelantur, kenapa sih, Mas? Udah deh, sekarang ini tuh gimana, Mas? Waduh, piye ki? Nah, coba kamu telepon anu, Den Tony, cepet suruh kemari. Ayo, Roh. Iya, Mas, sebentar, Mas. Den Ricky, tadi mabuk ya? Joe. Minum apa, Den? Hah? Sylvia. Mbok aku diajak. Walah, Den. Kok Den. Sylvia? Piye iki, Den? Aku bukan Sylvia loh, Den. Aku masih normal, Den. Sarah masih ada, Den. Masuk sama Den Ricky, aduh. Den. Aduh, ya ampun, Den Ricky. Pergi sama Ricky lagi. Enggak sayang. Aku ada meetingnya sampai malam.
Kamu kan udah janji Ton sama aku kalau kamu nggak mau pulang malam lagi. Iya, tapi meetingnya benar-benar sampai malam. Tony, kamu kan punya saham di kantor kamu. Berarti kantor itu milik kamu juga. Kenapa sih nggak kamu atur aja jadwal meetingnya supaya nggak sampai malam? Iya, tapi yang meeting bukan cuma aku. Aku nggak mau tahu. Pokoknya mulai besok aku nggak mau ngeliat kamu pulang malam lagi. Jam 6 sore kamu harus sudah di rumah ya. Tony, kamu udah nggak bisa bohong lagi. Karena aku akan mengecek keberadaan kamu setiap saat. Halo, Selamat malam. malam. Maaf, Dentoninya ada? Ini siapa? Ngapain cari suami saya? Oh, maaf, ini Saroh yang bekerja di rumah Den Ricky. Ini loh, Den Ricky minta supaya Dentoni untuk datang ke rumah Den Ricky. Penting sekali. Suami saya sudah tidur. Halo? Kamu bohong, Ton. Buktinya Ricky masih ngundang ke rumahnya. Buat apa lagi kalau bukan buat pesta sama cewek yang nggak benar? Rita, aku benar-benar udah nggak pernah berhubungan lagi sama Ricky. Sekarang terserah kamu. Mau rumah tangga kita langgeng atau kita cerai? Rita, Ayo Roh, pulang bareng Mas Darto. Wes malam iki. Gak usah mas, Sarah juga bisa pulang naik ojek kok. Iki wes malam Roh. Ojek wes ora ono. Ayo kita pulang ya. Ya Allah mas, ya udah kamu duluan aja kenapa sih? Kasihan kan si Ipa tuh nungguin kamu di kamar. Walah, aku disuruh tidur sama Sipa. Sama aja aku tidur sama balon gas. Gede banget. Apa bedanya mas? Balon gas tidur sama balon gas. Oh, kamu gitu sekarang ya? Ya wes, nggak mau pulang bareng, tak pulang sendiri. Susah banget kowe. Ojo nyesel ya, Roh. Awas toh kowe. Pulang dah. Mas, iya deh, saya ikut. Tapi kamu jangan berpikir macem-macem ya. Ya ora toh, ayo cepet. Kok kamu main 2 kali begitu? Loh, ini kan giliran saya yang jalan. Jalan-jalan pala lu pitak. Lah Inyong jalannya kapan kalau begitu? Ya sekarang kamu. Orang bisa kamu taruh dulu sini baru Inyong main begini. Bang Asep, Bang Ijo. Iya. Ngeliat Mas Darto nggak ya? Mas Darto belum pulang. Aduh, sabar dulu, Pak. Dia pasti datang. Ya, Sep ya? Iya, sabar Pak. Yang namanya juga Darto punya istri 2. Maksud lu apa ngomong kayak gitu? Hah? Maksudnya begini, Darto tadi bilang katanya mau jemput Singarani siapa? Jemput Saroh. Iya, Saroh. Gini aja kan emaknya Saroh lagi pulang kampung. Kamu tunggu aja Darto di depan rumahnya Saroh. Betul, Betul, Pak. betul. Ayo, maksudnya begitu, Sep. Mendingan kamu nunggu di depan rumahnya Mak Saroh. Kalau belum datang, tunggu aja sama kamu. Iya, sabar pokoknya. Ya. Udah gue bejek nanti. Nah, gitu. Yaudah ya. Iya. Kamu tuh hebat. Pak. Ayo nong deh sih. Balik maning, Pak. Lalen nih, Nyong. Apaan sih? Sukses selalu. Oke? Hati-hati, Pak. Jangan sampai kalah kamu. Hebat kamu, Jun. Tapi jangan nyalain saya lagi nanti. Ya pada-pada. Loh, kamu juga tidak boleh nyalain Nyong. Oke? Kita sama-sama. Ya Oke. iya dong. Jangan saling nyalain ya. Ya. Sekarang jalan dong kamu, main catur. Jalan ngapain jalan? Catur, jalan Lah, lagi. kamu udah tidak beres main sampai 2 kali begitu. Ngapain? Enakan kita berantem. Loh, katanya nggak boleh berantem. Kok berantem lagi? Orang ngapa-ngapa. Kita tos. Terus apa? Enakan berantem ngapain, Tos? Kita ada tontonan baru. Sini lo papan penggilisan. Lo jangan kegatelan ya main serobot laki orang. Gatel lo ya. Golok sawah. Kalau ngomong tuh jangan sembarangan ya. Lo pikir gue pengen apa digoncengin sama si gendut ini? Jelas-jelas laki lo sendiri tuh yang kegatelan pengen nganterin gue pulang. Kalau lo gak mau tuh lo bisa nolak. Emang dasar lo gatel. Lo gua garuk lo
Rita. Lu tahu masih ada. Lu tuh Rita. Bego lu ya, mau nonton. Tahu-tahu malam-malam itu berantem. Lu jangan ikut-ikut. Lu juga jangan ikut-ikut. Ah, udah. Sudah. Emang dasar lu emang dia tuh. Dia tuh perusak rumah tangga orang tuh. Udah, pulang, masuk. Dasar gendut. Lu juga. Lu papa penggilisan. Awas lu ya besok lu gua tunggu lu. Enak aja lu. Udah gua nggak usah. Lu juga. Pulang ke rumah. Kita selesain di rumah. Gak usah. Gua bisa jalan. Dasar gendut. Aduh, maaf ya Pak ya. Udah sana. Mas. Gawat Pak. Besok kita harus lapor ke Pak RT Pak. Mas. Yuk. Rita tuh udah gila, Jo. Rita, apa lu yang gila? Coba aja lo pikir. Semuanya sekarang Rita yang atur gue. Jam 8 berangkat dari rumah. Gue nggak boleh pulang kantor lebih dari jam 6 sore. Bagus dong kalau gitu. Jadi lu bisa diajarin lebih disiplin sama dia. Right? Apanya yang bagus? Rita tuh selalu telepon gue untuk ngecek keberadaan gue. Rita takut banget sih gue sama Ricky. Lu gimana sih, Tony? Dulu lu nangis-nangis sama si Rita minta kembali sama dia. Sekarang dia nerima lu, malah lu protes lah. Ya tapi bukan gini caranya dong, Jo. Kan? Pasti Rita yang telepon. Lu lihat aja. Benar kan? Gue angkat ya. Halo sayang. Di mana kamu, Ton? Aku lagi di kantor. Jangan bohong. Aku tadi telepon ke kantor kamu, tapi katanya kamu nggak ada di ruangan kamu. Iya, maksud aku tadi lagi di kantor Jo. Dan sekarang Jo lagi mau ngajak aku makan siang. Jo apa Ricky? Jo, kalau kamu nggak percaya, kamu ngomong sendiri sama Jo ya. Sebentar. Halo Rita, apa kabar? Jo, baik. Gimana kabarnya Nina sama Rama, Jo? Semuanya baik-baik aja kok. Ya udah. Jo, tolong sampaikan ke Tony, habis makan siang ntar dia suruh langsung balik ke kantornya ya. Oke, bayarin. Gimana? Apa kata Rita, Jo? Kalau lu punya anak, lu pasti akan beda, Ben. Iya. Tapi kenyataannya sampai sekarang gue nggak punya anak. Ya bikin dong. Gue yakin kalau lu punya anak, hidup lu pasti penuh dengan cinta. Gue yakin itu. Bete gue. Udah, gue sekarang mau ke rumah Ricky. Tadi Saroh telepon ke kantor gue, katanya Ricky sakit. Oke? Lo mau ikut kan? Nah, oke, betul. Aku nggak ikut deh. Lu pulang dari makan siang, balik ke kantor. Karena itu pesan dari Rita, istri lu. Oke? Gue nggak tahu apa yang gue rasakan. Dan gue jadi bingung. Apa sih yang gue cari? Gue nggak tahu gue harus ngapain sekarang. Nggak usah sok puitis gitu deh, Ki. Lo kan bukan pujangga. Lo ngomong aja. Apa sih yang lagi lo rasain? Sejujurnya gue sangat shock kehilangan Niken, Ton. Gue sayang sama dia. Walaupun gue nggak akan kawin sama dia. Udahlah, itu kan masa lalu. Nggak usah diungkit-ungkit lagi. Sebetulnya, saat paling berat buat gue adalah kehilangan lo sama Joe. Tadinya gue pikir si Sylvia akan menghibur gue. Tapi akhirnya dia juga meninggalkan gue. Ki, lo... Gue butuh temen, Ton. Gue kesepian. Dan saat gue mohon sama Niken untuk menemani gue, Niken pun nolak gue mentah-mentah. Gue akan tetap jadi sahabat Loki. Tapi kita atur jadwal pertemuan kita. Dan lo tahu juga kan, gue nggak akan pernah mau ninggalin Rita. Kamu anggap apa aku ini? Dengar aku dulu, Rit. Gak ada yang harus aku dengar dari kamu. Kamu pasti cuma mau bohong.
Kamu udah gak menghargai aku sebagai istri kamu lagi, Ton. Aku sangat menghargai kamu, Rita. Aku nggak mau kehilangan kamu, sayang. Kamu bisanya ngomong aja. Nyatanya kamu lebih milih kehilangan aku kan? Buktinya kamu pulang malam terus, Ton. Rita, Mau alasan apa? Meeting sampai malam lagi? Hah? aku nggak dari meeting. Aku dari rumah Ricky. Aku habis ketemu dengan Ricky. Ricky sahabatku. Suami macam apa sih kamu ini? Rita, aku akan jelasin ke kamu. Aku nggak perlu dengar penjelasan dari seorang suami yang nggak pernah berbuat baik sama istrinya, Ton. Jadi kamu pikir, istri yang baik adalah istri yang tidak mau mendengarkan penjelasan suaminya? Rita, aku sangat mencintai kamu. Aku nggak mau kehilangan kamu. Tapi apa kamu nggak mau mengerti bahwa aku punya sahabat yang sangat membutuhkanku? Ricky yang selalu merendahkan martabat wanita. Itu yang kamu sebut sebagai sahabat. Rita, apa kamu nggak mau menerima kalau Ricky sudah berubah? Kalau, jadi belum tentu kan, Ton? Rita, Ricky sekarang sudah nggak punya siapa-siapa lagi. Dia nggak punya teman dekat. Dan sekarang dia sudah nggak memburu banyak wanita. Dia butuh banyak teman. Dan sekarang ini hanya aku yang mau menemaninya. Aku kasihan ngeliat Ricky. Bagaimanapun aku dipisahkan dari dia, aku merasa aku tetap sahabatnya. Makanya aku nggak tega ngelihat dia sangat sedih seperti sekarang ini. Pergi sama ayah dan bunda. Iya, sayang. Tuh, bunda udah siap. Kita berangkat sekarang kan ya? Iya sayang, Rama tunggu di depan ya. Oke? Nin, terima kasih ya. Sekarang aku bisa menjadi seorang ayah. Aku juga seneng kok, Jo. Karena kamu sekarang udah jauh dari Ricky sama Tony. Saat ini, aku udah percaya sama kamu, Jo. Tapi ingat ya, jangan sekali lagi kamu kecewain aku. Ayah, Rama yang setir ya. Kamu di belakang sayang. Udah di sana. Pak, ikutin mobil itu ya, Pak. Bunda. Dah, Kenapa, sayang? Rama mau mainan itu, Bunda. Rama boleh pilih apa aja yang Rama suka ya? Asik. Rama ke situ dulu ya, Ayah Bunda. Iya. Ayah sama Bunda tunggu di sini ya. Nanti kesini lagi, ya. Ya. Jangan lama Go. ya. Mama, itu Ayah sama Bunda ada di depan. Iya, Mama juga udah ketemu kok sama Ayah dan Bunda. Terus Mama juga udah bilang kalau Mama mau nemenin Rama cari mainan. Bener, Mama. Iya, masa Mama bohong sih?
Kalau Rama mau mainan yang bagus, bukan di sini tempatnya. Yuk, Mama tunjukin yuk. Ya. Yuk. Ya. Sayang, pegang. Mana TV saya? Kayaknya enggak deh. Oke. Kita lihat Rama aja yuk. Rama kok belum balik-balik ya? Biarin aja deh, Jo. Pasti Rama lagi asik cari mainan ya. Lagi pula kan kita udah lama banget nggak ngajak Rama ke tempat seperti ini. Rama? Rama? Kok nggak bilang sih sama ayah bunda? Kalau ayah sama bunda nyari gimana? Rama nggak usah takut. Tadi Mama udah bilang kok sama ayah dan bunda. Rama mau kan mainan yang keren-keren? Ya, yuk. Rama nggak ada di sini nih. Rama nggak ada di sini? Nggak ada. Rama? Jo, coba tanya sama Mas yang ini. Mas. Iya, Pak. Mas lihat anak kecil di sini? Anak kecil yang mana, Pak? Dia pakai celana panjang putih, kaos merah, Garis-garis. merah garis-garis ya. Anak cowok, Pak? Iya, cowok. Oh ya, tadi saya lihat Pak pergi sama mamanya. Saya mamanya, Mas. Oh, saya nggak tahu, Bu. Maaf, Bu. Permisi. Rama? Jo, gimana nih? Saya nggak tahu. Yaudah, kita cari ya. Oke. Rama? Kira-kira umurnya berapa, Pak? Kira-kira umurnya 5 atau 6 tahun, Pak. Ciri-cirinya, Pak? Bapak jangan kebanyakan nanyanya dong. Kapan nyari anak saya? Nina, Bapak ini perlu ciri-ciri Rama. Tingginya segini, Pak. Kulitnya putih, terus... Sebentar ya. Terus buat ciri-cirinya. Halo? Halo, Jo. Pasti lagi panik nyariin Rama. Rama? Jangan-jangan kamu... Cuma ngasih tahu. Rama ada sama aku. Kamu gak usah khawatir. Aku merawat Rama kok. Are you crazy? Hah? Hei, kamu jangan marah-marah gitu dong. Tenang aja. Aku akan kembalikan Rama. Kalau kamu bersedia menjadi suamiku dan menceraikan Nina. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.